Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Pesantren Hijrah Al-Hanif TV. Saya Anton Kristiono. Dalam video kali ini saya masih ingin membahas bagaimana metode dakwah untuk mengembalikan anak kita atau saudara-saudara kita sesama muslim yang murtad supaya dia bisa kembali kepada hidayah Allah, yaitu memeluk agama Islam kembali. Dalam video kali ini saya ingin berbagi 7 tahapan atau 7 langkah yang bisa kita lakukan supaya saudara kita atau anak kita yang telah murtad itu bisa kembali kepada Islam. 7 langkah ini bisa dilakukan secara bersamaan atau simultan. Semoga dengan melakukan 7 langkah tersebut, akhirnya anak kita atau saudara kita bisa kembali ke dalam Islam. Semoga di dalam hatinya masih terdapat iman Islam walaupun sekecil biji zarah, sehingga dengan setetes iman atau setitik iman itu, ketika dia mendapatkan bimbingan, pembinaan dari kita, akhirnya dia berkenan untuk kembali ke dalam Islam. Dan semoga Allah tidak mengunci hatinya sehingga ada peluang baginya kembali kepada Islam. Langkah pertama dan yang paling utama yang harus dilakukan oleh pihak keluarga, khususnya orang tua, ketika menghadapi anaknya yang murtad adalah yang pertama adalah doa. Kenapa? Doa orang tua, khususnya ibu, merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang tua, ketika mengetahui anaknya yang murtad, maka doakanlah supaya anak itu kembali kepada Islam. Doakanlah supaya Allah tidak mengunci hatinya. Semoga di dalam hatinya penyakit-penyakit hati itu dibersihkan oleh Allah sehingga dia bisa menerima kebenaran dalam Islam. Jadi doa merupakan langkah utama yang harus dilakukan. Selain doa, perlu dipertimbangkan ruqyah. Mengapa ruqyah? Karena ada beberapa gereja yang mereka melakukan misi Injili dengan perantaraan Roh Kudus, dengan perantaraan minyak urapan dan sebagainya, yang dikhawatirkan menurut keyakinan Islam, hal-hal tersebut bisa mendatangkan pengaruh-pengaruh yang bersifat seperti semacam sihir. Menurut beberapa literatur yang saya pelajari, dalam Al-Quran kurang lebih terdapat 30 ayat tentang sihir. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 102 yang terjemahannya adalah, maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi di sini saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sihir itu bisa saja memisahkan antara seorang suami dan istri.
Sihir pula lah yang bisa membuat seseorang yang Islam tiba-tiba dia bisa murtad. Jadi makanya dalam mendampingin orang atau membina orang-orang yang murtad supaya kembali kepada Islam, maka selain doa tadi perlu diiringin dengan upaya-upaya ruqyah. Tapi ingat saudaraku, ruqyah di sini lakukanlah ruqyah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dulu saya pernah mendampingi seorang ustadz meruqyah seorang wanita yang dimurtadkan oleh jemaat gereja di Berias. Ketika wanita itu diruqyah, saya melihat jin yang ada dalam dirinya itu sebenarnya bergejolak dan ingin keluar dari tubuh perempuan tersebut. Tapi ternyata ada semacam sekat yang membuat jin itu tidak keluar dari tubuh perempuan itu. Sehingga sepulang dari ruqyah, saya sampaikan hal ini kepada ustadz tersebut, dan di situ baru terungkap dari ibu sang perempuan tadi bahwa sebelum kami datang, ternyata perempuan itu telah memakai semacam minyak urapan. Inilah yang menjadi semacam tarik-menarik ketika perempuan itu diruqyah. Satu sisi ketika dia diruqyah, jin tadi merasa tidak nyaman dan ingin keluar dari tubuh perempuan tersebut. Tetapi minyak urapan itu tadi justru membuat jin ini tetap bertahan di dalam tubuh perempuan tersebut. Wallahu alam. Ruqyah selain doa merupakan salah satu upaya yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan guna memperlancar, mendukung proses supaya saudara atau anak kita yang murtad ini kembali ke dalam Islam. Tapi ingat saudaraku, ruqyah yang harus dilakukan adalah ruqyah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pengalaman saya, ketika di tahun 2002 saya membakar Quran, kemudian setelah membakar Al-Quran itu saya selama 40 hari gila, sampai keluar rumah dengan telanjang dan sebagainya. Saat itulah orang tua saya pergi ke orang pintar dan sebagainya. Karena kakek buyut saya, Kiai Parsajaya, itu seorang ulama karismatik di semasa hidupnya di Kota Malang, bahkan dijadikan nama jalan di Kota Malang. Maka kemudian ada orang pintar yang menyarankan kepada keluarga saya untuk mengambil tanah makam Kiai Parsajaya ini. Kemudian tanah makam tersebut dibacain surat Anas, Al-Falaq sama Al-Ikhlas sebanyak 500 kali, diminumkan kepada saya. Ini sebuah ruqyah yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Malah tanah makam diminumkan kepada saya, alasannya supaya ilmu Kiai Parsajaya, leluhur saya ini bisa turun kepada saya. Ini justru malah memperkuat pengaruh sihir atau pengaruh jin nasab yang memang udah mewaris sejak lahir pada diri saya. Untungnya kemudian dari paman dan pakde saya, mereka kemudian datang ke kiai mereka di Kecamatan Panjen, Kabupaten Malang. Saya sebut Kiai Panjen. Yang Kiai Panjen inilah yang pelan-pelan membersihkan dan dari pengaruh sihir tersebut, dan kemudian beliau adalah orang yang berperan besar untuk membimbing saya sejak 2002 sampai 2008 untuk memeluk Islam kembali. Langkah kedua yang perlu dilakukan ketika hendak membimbing, membina anak atau saudara kita supaya yang murtad supaya kembali kepada Islam adalah kenali latar belakang penyebab kenapa dia murtad.
Bisa jadi seseorang yang murtad itu bukan karena lemah iman saja, tapi ini merupakan semacam ujian keimanan dari Allah kepada dirinya maupun kepada kita, baik kita sebagai keluarga maupun kita sebagai saudara sesama muslim. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah berfirman, terjemahannya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ini, bisa jadi orang-orang yang murtad ini adalah orang-orang yang sedang diuji keimanannya oleh Allah, supaya Allah mengetahui, atau kita sebagai sesama muslim mengetahui, apakah orang ini termasuk orang yang benar atau orang yang dusta. Saya mengalami ujian ini selama hampir 11 tahun. Dari 98 saya murtad dari Islam sampai alhamdulillah 2008 saya bisa kembali memeluk Islam lagi. Alhamdulillah, dan sampai sekarang saya istiqomah dalam Islam. Semoga nanti saya meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ujian keimanan ini tentunya berupa-rupa saudaraku, dan ragam ujian keimanan inilah yang menjadi faktor penyebab seseorang bisa murtad dari Islam. Tanpa disadari, seringkali ada perbedaan perlakuan dari para ustadz, para pembina mu'alaf dan yang lainnya kepada orang yang murtad dan orang yang mu'alaf. Terkadang atau seringkali orang yang mu'alaf dianggap sebagai orang yang menemukan hidayah, orang yang beriman dan sebagainya, sehingga perlakuan kepada mereka lebih baik. Sedangkan orang yang murtad dianggap orang yang lemah iman, orang yang tidak berprinsip dan sebagainya, sehingga pendekatan kepada mereka terkadang cenderung merendahkan atau menghakimi. Tapi bisa jadi hal ini justru adalah mereka bisa murtad itu adalah bagian dari ujian keimanan yang diberikan oleh Allah kepada mereka maupun kepada kita. Kembali kepada latar belakang tadi, dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, terjemahannya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini, kita itu nanti akan pasti dalam hidup ini akan diuji oleh ketakutan. Ketakutan kehilangan nyawa, ketakutan miskin, ketakutan kehilangan karir, ketakutan kehilangan cinta, kehilangan pacar atau kekasih dan sebagainya. Kita juga akan diuji oleh kelaparan, kita diuji oleh rasa kekurangan harta, ingin kaya, ingin jabatan dan sebagainya. Kita juga akan diuji dengan ujian yang bisa mengancam jiwa, buah-buahan dan sebagainya. Jadi intinya, setiap orang yang murtad dari Islam pasti ada latar belakangnya, ada faktor yang menyebabkan dia murtad. Inilah yang penting untuk dianalisis, supaya apa? Dengan memahami lebih baik kenapa atau hal apa yang menyebabkan orang itu murtad, maka kita bisa mendekati, membinanya lebih baik. Dan utamakanlah sebuah sifat prasangka yang baik, bukan menghakimi, supaya pendekatan kita kepada mereka orang-orang yang murtad bisa jauh lebih baik.
Langkah ketiga, kenali teman sepergaulan atau lingkungan yang menjadi penyebab anak atau saudara Anda murtad. Mustahil seseorang ujuk-ujuk murtad dari Islam, kecuali sihir tadi. Kalaupun ada pengaruh sihir pun pasti ada teman sepergaulan atau lingkungan yang menjadi penyebabnya. Dalam hal ini saya seringkali mengambil hikmah dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang baik dan yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya, atau paling tidak kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya, atau kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Jadi hadis Rasulullah ini mengisyaratkan bahwa lingkungan atau teman sepergaulan itu bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Walaupun pihak keluarga, pihak sekolah sudah memberikan penanaman akidah, pengajaran iman kepada anaknya atau saudaranya, tapi bisa jadi pengaruh lingkungan pekerjaan, pengaruh teman sepergaulan ini bisa menyebabkan orang murtad. Buktinya seringkali banyak orang murtad dari Islam karena dia jatuh cinta kepada orang yang berbeda agama. Apalagi saat ini, meskipun di Indonesia belum diperbolehkan nikah beda agama, tapi sepasang yang mereka berbeda agama bisa mengajukan ke pengadilan untuk pengasahan pernikahan mereka yang beda agama. Jadi intinya, faktor penyebab teman sepergaulan atau lingkungan itu bisa juga menyebabkan anak atau saudara kita murtad, sehingga upaya untuk meminimalkan pengaruh mereka itu perlu dipertimbangkan juga. Langkah keempat, kenali gerejanya. Setiap gereja memiliki strategi misi Injili yang berbeda-beda. Jadi saudaraku, ketika anak atau saudara Anda murtad, maka perlu kita ketahui apa gerejanya, karena setiap gereja beda doktrin keimanan. Seperti saya dulu murtad dari Islam, memeluk Kristen Mormon atau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kemudian saya menganut Kristen Unitarian. Jadi ketika misalnya yang mau membimbing saya, mengembalikan saya kepada Islam, menceramahin saya tentang Tuhan itu esa, Tuhan itu bukan Yesus itu Rasul, mungkin saya cuma senyum saja, mungkin saya cuma tertawa-tawa saja. Ketika mereka orang Islam datang kepada saya menjelaskan, Yesus itu bukan penebus dosa loh, yang jadi kenapa kamu percaya kepada salib ini itu yang menebus, yang setiap manusia menanggung dosanya sendiri. Saya pun senyum. Kenapa? Karena pada dasarnya hal-hal tadi juga diajarkan di gereja atau Kristen Mormon tadi. Kenapa dulu saya memilih Kristen Mormon daripada memilih gereja Katolik atau gereja Protestan? Karena pertimbangan antara Mormon dan Islam ada kemiripan. Mormon menolak Trinitas. Bagi Mormon Tuhan itu esa. Tuhan itu Yesus Kristus dan Roh Kudus merupakan tiga pribadi yang berbeda. Mormon juga menolak penebusan dosa. Mormon menganggap semua manusia menanggung dosanya sendiri. Mormon juga
mengharamkan minuman yang memabukkan, sama dengan Islam. Mormon juga memperbolehkan poligami. Jadi ada beberapa kemiripan ajaran Mormon dan Islam, sehingga saat itu saya berpikir, walaupun saya murtad dari Islam, tapi karena saya tetap menyembah Allah yang esa, Allah yang esa, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, maka saya tetap selamat, tetap berhak masuk surga. Nah, inilah saudaraku, bagaimana Anda bisa menentukan metode dakwah yang tepat untuk membina seseorang yang murtad dari Islam jika Anda tidak mengetahui apa gerejanya, apa doktrin imannya. Jadi dengan mengetahui gerejanya apa, kita bisa memahami doktrin gerejanya, sehingga kita bisa membantahnya, meruntuhkan doktrin imannya lebih tepat lagi. Saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, strategi pemurtadan, misi Injili, kristenisasi, dan upaya-upaya yang untuk mendangkalkan akidah umat Islam itu sebenarnya sangat beragam. Sasarannya pun luas, mulai dari anak-anak sampai mahasiswa, kalangan intelektual, pejabat, dan sebagainya. Saya dulu selama misi Injili, saya lebih fokus kepada mahasiswa. Bagaimana saya memurtadkan mahasiswa tersebut, mengateiskan mereka, menanamkan Islam liberal, Islam sekuler, kepada mereka, langsung mengupayakan sinkretisme agama. Jadi banyak ragam tentang pemurtadan tadi. Jadi gak hanya satu metode saja, tapi banyak metode yang dilakukan supaya seseorang murtad dari Islam, minimal membenci Al-Quran dan Sunnah. Makanya di sini kita selalu diperingatkan untuk hati-hati terhadap strategi orang-orang Yahudi dan Kristen. Memang musuh Islam banyak, termasuk komunisme. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah berfirman, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu penolong dan pelindung dari Allah. Surat Al-Baqarah ayat 120. Jadi tegas, dalam surat ini Allah berfirman supaya kita, orang-orang Islam, selalu mengikuti petunjuk Allah yang sebenarnya. Jangan sampai kita murtad dari Islam. Tapi jikalau kita memilih murtad dari Islam karena tipu daya orang-orang Yahudi dan Kristen tadi, maka ingatlah wahai saudaraku, ketika engkau murtad dari Islam, maka tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, demikianlah beberapa langkah atau upaya yang bisa kita lakukan secara bersama-sama simultan untuk membina dan mendampingi saudara kita yang murtad dari Islam atau anak-anak kita yang murtad dari Islam supaya kembali ke Islam. Mengingat karena keterbatasan waktu, maka saya akhirin sampai di sini. Selanjutnya, langkah-langkah berikutnya akan saya bahas pada video episode berikutnya. Demikian saudaraku, jika ada benarnya, semuanya berasal dari Allah, dan jika ada salahnya, itu karena kekhilafan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.